tes, tes. Terdengar Pak suaranya. Sudah terdengar ya? Oke. Sudah muncul tampilannya Swansoft? Sudah muncul Pak. Oke, sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk software Swansoft-nya ya untuk pengaturan G54 gitu ya. Bagaimana prosesnya gitu ya, yang nanti akan menjadi parameter utama kita dalam proses setting gitu ya pada mesin CNC gitu ya. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Ini saya masih menggunakan mesin khas ya. Oke, nah mesinnya ini saya hilangkan dulu. Oke. Di sini terlihat bahwasannya kok ada kotaknya ini, bentar. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari terkait dengan ini ya, bagaimana cara menentukan G54-nya ya. Oke, untuk menentukan G54-nya pertama kita pakai yang cara mudah dulu. Untuk stoknya ini kita buat yang lebar ya. Jadi ini dibuatnya 10 aja. Yang ini 200 sama 200 gitu ya. Ini kita di G54 ya. Nah, seperti ini workpiece klaimnya yang kayak gini aja ya. Yang 4. Nah, kayak gini ya. Jadi warnanya apa enaknya stoknya ini? Jangan kuning aja ya. Nah, gini ya. Jadi ini nanti warna kuning ini adalah materialnya. Kita akan menentukan G54-nya gitu ya. Ini untuk yang plat gitu ya. Misalkan nanti di sini gitu ya. Di ujung sini gimana caranya. Nah, kita pakai cara yang mudah dulu ya. Nanti setelah itu baru yang pakai apa namanya itu centrofit gitu ya dan lain sebagainya. Nah, pertama kita harus memunculkan tools-nya dulu ya. Salah ngeklik. Nah, ini tools-nya, tool management ya. Kita anggap aja gunakan flat end mill diameter 10 ya. Saya letakkan di tools nomor 3. Kemudian saya mount tool. Nah, saya gunakan ya. Di tools nomor 3 ini nanti sebagai referensi untuk kesininya ya. Nah, setelah itu kalau sudah kita gerakkan kan ya. Toolsnya ini mendekati ke materialnya gitu ya. Kita handle job. Kita gunakan skala yang paling besar dulu aja, yang huruf Z gitu ya. Kita turunkan dulu. Kemudian yang XY-nya juga dari pandangan depan ya. Nah, ini kita akan mencari titik G54-nya nanti itu di sebelah sini ya. Kursor saya kelihatan nggak kursor saya? Mouse.
Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Nah, nanti kita akan meletakkan misalkan di sebelah sini ya untuk G54-nya gitu ya. Nah, misalkan di pojok depan sini, pojok depan bawah sini ya. Oke, kemudian eh, oke, dari pandangan depan di reset dulu. Nah, biar lurus ini ya. Nah, ini Z-nya ke bawahin dulu. Nah, Z-nya masih di terlalu ini. Oke, kemudian kita pindah ke ZY ini ya. Salah. Yang Y. Nah, habis itu kembali lagi ke posisi yang ZX lagi. Nah, X-nya digeser lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita cari nanti posisinya yang benar-benar bisa mendekati gitu ya. Nah, baca ini untuk X-nya. Oke, ini untuk X-nya kurang lebih sekitar sini ya. Terus untuk Y-nya, oke. Nah, misalkan anggap aja seperti ini ya. Di sini misalkan sudah selesai Pak, tepatnya di sini Pak gitu ya. Nah, ini juga bisa kita buat tampilannya seperti ini juga bisa ya. Tapi memang agak terhalang gitu ya. Terhalang oleh, nah kurang lebih yang sudah ya, misalkan di sini ya tempatnya ya. Oke, ini saya kondisikan lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita klik yang bagian offset ya, display. Di display yang offset kita klik. Di sini kan ada dua tabel ya, tabel yang berwarna putih work zero offset. Ini maksudnya tabelnya itu aktif untuk kita bisa menginputkan gitu atau memasukkan nilai dari koordinat letak dari saat ini posisi toolsnya ini ya, tools atau pahatnya endmill-nya ini berada di mana gitu ya. Nah, di sini kan ada apa namanya warna kuning ya. Kalau kita gunakan kursor ini ke bawah, maka dia akan mengikuti ke kanan juga ke kanan gitu ya. Nah, di sini karena kita ingin memasukkan nilai X dan Y, ingat ya, X dan Y untuk Z-nya belum ya. Nah, X dan Y itu kalau misalkan kita sudah pas di sini gitu ya, anggap saja ini kondisinya sudah pas, maka kita bisa memasukkannya ke X-aksis dulu ya. Jadi di sini X-aksis dulu di G54 karena kita menggunakan G54 ya. Kemudian nanti kita gunakan part zero set ini yang berada di bawah angka F4 itu di part zero set kita klik. Nah, sehingga dia akan muncul 495 atau saya dulu, hilangkan dulu biar kelihatan ya nilainya. Nah, ini saya F1 untuk menghilangkan atau mereset itu klik F1 ya. Nah, seperti ini misalkan ini masih 0 semua ya. Habis itu saya klik part zero set. Nah, otomatis dia akan memasukkan nilai dari kondisi X saat ini ya, X dan Y ya. Ingat ya, X dan Y, bukan Z-nya. Z-nya belum. Nah, X-nya sudah, sekarang Y-nya juga sama part zero set. Nah, untuk Z-aksis, ini nanti akan ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara tools-nya ini kita putar gitu ya, sampai nanti dia memakan materialnya. Nah, kita gunakan cara itu dulu ya. Oke, untuk Z-aksis, maka kita ke MDI dulu di sini. Untuk MDI kita masukkan speed ya.
speednya 1000 M3 gitu ya. Jadi nanti dia berputar si cewek ya. Kita enter. Habis itu kita cycle start. Dia berputar. Nah, kemudian kita lihat ya. Handle job. Skala yang kedua kita gerakan ya. Yang skala kecil lagi ya. Kita arahkan ke sini ya. Sampai dia nanti menyentuh ke materialnya gitu ya. Itu sudah yang paling kecil ya skalanya ya. Sampai nanti ada suara dia ini akan memakan ya, memakan dari materialnya atau ada warna apa namanya itu, warna kuning gitu. Nah, kedengaran kan ya? Dengar, Pak. Nah, kalau sudah kita matikan set. Nah, habis itu offset, klik offset lagi. Nah, Z aksisnya ini bisa kita letakkan di sini tapi dengan syarat ya. Jadi ada syarat. Untuk Z aksis yang ada di work zero offset yang sekarang berwarna putih tabelnya ini tuh ada syaratnya. Yang pertama, kalau kita menggunakan satu tools aja gitu, maksudnya gini, satu tools itu gimana Pak? Jadi kan misalkan kalau kalian ingat kan untuk proses CNC ini kan ada pertama biasanya ada facing ya. Untuk yang permukaannya nggak rata, facing. Nah, facing itu misalkan kita menggunakan tools ukuran yang face mill yang besar 25 mili gitu ya. Nah, kita prosesnya itu misalkan selain face mill juga ada bore atau membuat lubang. Nah, kalau yang kita menggunakan work zero offset ini, itu disarankan atau syaratnya itu adalah yang pertama dia per proses. Jadi maksudnya face dulu, facing dulu selesai, sudah selesai kan programnya. Jadi bukan yang program dari awal sampai akhir, misalkan facing, bore, membuat nama, nah itu kan langsung jadi satu di post proses gitu ya, dicikutkan. Itu bukan yang seperti itu gitu ya. Ini kondisi pertama, syarat pertama. Jadi syarat pertama adalah dia per proses, facing dulu selesai, sudah. Habis itu nanti untuk proses bore kita harus menggunakan ini lagi apa namanya? Menggunakan setting G54 lagi gitu ya. Jadi Z-nya di reset lagi. X dan Y mungkin boleh sama, tapi untuk Z-nya itu di reset gitu ya. Maksudnya di reset itu dianu lagi, diatur lagi posisi Z-nya untuk mata bor itu menyentuh titik 0 permukaan dari materialnya. Karena apa? Ukuran dari tools, nah ini ya, kan di sini kan ada ukuran lengthnya ya. Kebetulan ini sama semua gitu ya. Nah, misalkan ini 120 yang facing tadi sama yang 65 kan panjangnya beda, panjang hanya ini gitu ya. Nah, kalau misalkan panjang hanya ini beda, tapi kita memasukkannya di sini gitu ya, langsung gitu ya. Nah, itu bisa nanti terjadi tabrakan antara tools dengan material bahkan dengan meja kerjanya. Nah, kalau misalkan kalian ingin dalam satu kali proses semuanya selesai dari facing, terus bore, terus habis itu pembuatan apa namanya? Pembuatan nama gitu ya. Itu sekali proses selesai itu nanti di sini klik offset lagi. Nah, karena kan toolsnya kan kita ada 3 ya tadi ya. Facing, face mill, bore sama end mill misalkan. Jadi tools 1 ini untuk face itu berapa hanya atau Z-nya. Tools 2 berapa. Jadi ini berapapun ketinggiannya tidak masalah gitu ya. Karena bahasanya kita sekali setting untuk tiap tool tapi sekali proses semuanya selesai. Tapi kalau yang di sini, nah yang di sini itu bisa kita semuanya sekali proses selesai tapi harus syaratnya panjangnya sama. Kalau di simulator ini, di SwanSoft, kita pasti bisa membuat panjangnya sama gitu ya. Karena kita bisa mengatur di sini tadi di tool manajemennya. Misalkan yang 65 ini
panjangnya dijadikan 120 bisa Pak, bisa diedit gitu ya. Nah ini, kan nanti mana tuh, panjang tuh H. Nah, tadi yang 65 tuh yang mana ya? Nah, panjangnya tuh diatur gitu ya. Misalkan length, nah ini 120, nanti diganti menjadi 65 gitu ya. Itu bisa, karena di simulator ya. Tapi kalau di dunia kenyataan, di dunia nyata gitu ya, kalian harus benar-benar memperhatikan. Dan saya yakin, kan kita kalau misalkan untuk memasukkan endmill atau pahat itu kan manual kan ya. Ingat ya, dulu pernah kan ya diajari Pak Nasir, arbor sama BT40-nya itu kan, ingat kan BT40 itu yang masuk ke dalam ini loh, apa kayak pantatnya tool yang masuk disedot dihisap sama CNC sep gitu kan. Nah itu kan harus ditaruh di semacam kayak leher gitu ya, ditaruh di leher terus kita puter gitu ya untuk melonggarkan atau mengencangi bagian arbor sama soketnya gitu kan ya, pocketnya gitu ya. Terus habis itu kita masukkan toolsnya itu ke dalam situ. Nah endmillnya itu kan panjangnya kita kadang nggak setiap orang pasti beda-beda gitu ya panjangnya, bisa agak ke dalam agak keluar gitu ya. Nah itu harus menggunakan yang ini tadi. Kalau sekali proses semua jalan ya, yang ini yang offset yang tabel di atas. Itu kalau sekali proses semuanya selesai, mulai dari facing, pengeboran dan juga adaptif ataupun pocketnya gitu ya, pembuatan kontur bentuknya. Tapi kalau misalkan Pak saya mau per proses ya sudah, berarti di sini bisa. Nah, tapi z aksisnya nanti mengatur satu persatu gitu ya, selesai gitu ya, sendiri-sendiri. Jadi seperti itu ya. Pak, dua-duanya berarti bisa digunakan Pak, bisa. Jadi tidak ada yang salah. Misalkan Pak, kok teman saya pakai yang work zero offsetnya yang z-axis pakai yang di sini Pak. Kok bukan yang di atas? Makanya dilihat dulu prosesnya gitu ya. Dia apakah per proses atau keseluruhan proses langsung sekali jalan gitu ya. Nah, jadi dilihat dulu. Kalau keseluruhan proses sekali jalan gitu ya, maka menggunakan yang atas ini gitu ya, karena untuk panjangnya belum tentu sama gitu ya. Dan kalau untuk yang di sini, maka per proses gitu ya, per proses atau agak ngakali juga sih bisa sebenarnya ini juga setiap proses sekali jalan proses bisa, tapi di setiap perubahan proses misalkan dari facing ke drill gitu ya, itu kita rubah di bagian intro programnya tuh dari G54 menjadi G55 di sini. Nah, yang ini ya. Nah, jadi kita bisa memasukkan misalkan ini XD-nya sama tapi Z-nya yang berbeda. Karena kan Z-nya tools-nya beda itu bisa, tapi ingat kalian harus merubah atau mengedit ya di G54, G55, G56 gitu. Kan ada 3 tool ya. Nah, daripada ribet gitu ya, mengeditnya ini dan memberi intro di awal lagi. Oleh karena itu, biasanya kalau sekali proses jangan menggunakan yang tabel bawah tapi yang tabel atas ini, itu sekali proses jalan semua ya. Karena enak tinggal mengatur tools-nya aja. Pastikan tool-nya juga harus benar ya. Jangan sampai tools nomor 1 tapi diisi tools nomor 2 dan Z-nya juga Z nomor 2 Pak. Itu nanti bisa bahaya juga, beresiko gitu ya. Maksudnya kalian misalkan lupa, saya lupa kalau di cam-nya itu ternyata tool nomor 1 tuh yang endmill gitu ya, bukan yang face mill. Nah, itu udah hancur semua nanti, berantakan ya. Karena juga berhubungan dengan kepanjang dari tool-nya gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup mudah untuk pengaturannya, tapi harus benar-benar tepat gitu ya, harus benar-benar dipastikan gitu ya. Tools-nya dan G54-nya itu kita gunakan, jangan sampai salah gitu ya. Efeknya nanti fatal gitu ya. Pokoknya bukan fatal ke kita sebagai operator terus kita kecelakaan kerja, enggak. Mesinnya yang fatal nanti, rusak nanti. Bisa jadi endmill-nya itu nyantol gitu, masuk terlalu dalam karena Z-nya ternyata kedalaman gitu ya. Dan kita juga lupa untuk mengurangi rapid fit-nya, pergerakan XZ-nya itu kan shredder gitu ya. Nah, itu waduh, bisa jadi nanti macet jadi nggak bisa digerakkan gitu ya, atau juga ketekan ke atas gitu ya untuk yang penghisapnya sehingga juga rusak dan lain sebagainya. Meja kerjanya juga pastinya cacat gitu ya. Nah, jadi yang mengalami kerusakan ini lebih ke arah yang mesinnya seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya terkait untuk Z aksis gitu ya. Oke, ini tadi Z aksisnya saya part zero set ya. Jadi kalau untuk yang work zero offset ini, untuk memasukkan nilai Z aksis yang sudah ada ini ya, pahatnya menyentuh material itu kita klik part zero set.
Nah, tapi kalau yang di atas ini gitu ya, yang di offset satunya itu bukan part zero set gitu. Kita letakkan di, nah ini ya, misalkan yang toolnya kan di spindle nomor 3 ini kan tadi ya. Nah, itu dengan menggunakan tool offset measure. Nah, ini. Oke, sebentar, saya ada telepon bentar ya. Oke, tadi saya sampai mana ya? Mohon maaf ya, tadi ada telepon dari ayah mertua saya. Oke, tadi saya sampai mana ya? Itu Pak, Ini ya. saya tool offset Pak. Oke, tool offset yang di ini ya, tabel atas ya. Nah, Iya Pak. jadi kalau misalkan untuk yang tabel atas tadi ya, itu menggunakan yang tool offset measure. Yang di sini ya, yang di bawahnya F1. Tapi kalau tabel yang di bawahnya, yang work zero offset, ini menggunakan yang part zero set ya, yang di bawahnya F4 untuk memasukkan nilai dari koordinat X, Y, dan Z-nya. Tapi kalau yang ini hanya Z aja ya, yang ini hanya Z aja yang kita atur untuk ketinggian ya, ketinggian atau posisi dari toolnya terhadap posisi material gitu ya. Oke, kemudian untuk mengatur Z ini juga sebenarnya ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan yang tadi kemarin tuh gauge. Gauge itu seperti ini, bentar. Saya tak ke ataskan dulu ini apa namanya Z-nya. Nah itu ya, ting gitu ya. Itu karena apa? Patah gitu ya, karena patah. Jadi caranya kalau misalkan supaya nggak patah, karena nanti kalau kalian panggil lagi ya toolsnya gitu ya, kalian panggil lagi toolsnya itu nanti dia akan, ingat ya ini minus 205. Oke sebentar, saya catat dulu. Minus 205. Nanti sama nggak? Minus 205, saya catat di kolom chat ya. Minus 205,007. Oke. Loh kok 12, sorry. Minus 205,007. Oke, makanya ini saya mau membuktikan dengan cara yang kedua itu menggunakan yang gauge gitu ya. Oke, ini saya zero all. Nah, zero all ini maksudnya tuh dia kembali ke posisi reset ya, kembali ke posisi nolnya. Waduh, sebentar. Ngehang ini, waduh. Waduh. Oke, sudah ya, aman ya. Jadi kalau di zero set all itu berarti dia tuh kembali ke posisi 0,0-nya masing-masing X, Y, dan Z ya. Oke, kita masukkan lagi tadi toolnya ya, karena toolnya tadi patah. Tadi tool nomor ini ya, saya masukkan ke tool nomor 3 tadi kan ya. Oh, karena ini apa namanya masih ada patahannya. Nah, ini ya. Ini saya unmount dulu. Jadi maksudnya di load-nya, di unload tool-nya dulu nah biar hilang ya.
Kemudian kita masukkan lagi ke nomor 3. Loh, bentar. Delete. Oke, saya kembalikan dulu ke posisi awal ya. Nomor 1 ini saya masukkan ke tool nomor 3. Oke, habis itu saya mount tool lagi. Nah, ini kalau misalkan kalian nyalakan gitu ya, MDI ya, speed 1000, M3 saya cycle start. Nah, saya bisa lagi. Aman ya. Kemudian saya handle job X-nya. Y. Oke, kita lihat ya, sudah di sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kita panggil tuh. Gauge apa namanya ya? Gauge. Mana gauge-nya? Nah, ini select Z axis gauge. Nah, dia muncul di sini ya. Atau kita juga bisa yang menggunakan mesin operation select Z axis gauge. Jadi sama aja sih. Menggunakan yang di sini atau yang di sini sama aja gitu. Tergantung kebiasaan kalian ya. Intinya sama bendanya ini ya. Nanti kita mengarahkan toolnya itu menempel di sini sampai nanti, ya kan ada warna merah ya, sampai nanti dia warna putih. Warna putih itu maksudnya dia tuh sudah menekan bagian pressure yang load-nya di sini ya. Jadi ditekan oleh, nah ini toolnya ini. Oke, kita gerakkan dulu, Z ke bawah. Kita paskan dulu ya. Di reset dulu. Nah, oke, berarti kurang ke kanan. Sekarang kita lihat dari posisi samping. Oh. Oke, sudah ya. Kita lihat dari posisi depan lagi, karena tombol merahnya di depan ini ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan handle jog yang skala lebih kecil lagi ya. Oke, seperti ini lebih kecil lagi, terus kita turunkan ke bawah gitu ya. Sampai nanti dia menyentuh gitu ya, dan berwarna putih gitu ya. Yang ingat ya, yang merah ini berwarna putih ya. Nah, ini ya. Ke atasin lagi pelan-pelan, ke atasin lagi pelan-pelan. Nah, oke, sudah ya. Kita lihat nanti di offset. Nah, saya cari yang di bawahnya ya, yang ini ya, G55. Nilainya sama nggak dengan minus 205,007? Kalau saya langsung klik, nah, dia minus 105 ya, karena apa? Lupa kok beda? Iya, karena kan belum dikurangi 100. Jadi, tinggi dari alat ini, device ini atau modul itu 100 mili. 100 mili ya, tinggi dari ini alatnya. Nah, supaya dia nanti pahatnya ini bisa menyentuh ke, ini ya ada tandanya nih, warnanya ungu gitu ya. Supaya pahatnya ini bisa menyentuh ke material ini gitu ya. Nah, itu dikurangi minus 100. Gimana Pak caranya gitu ya? Jadi dikurangi ya, minus, bukan di plus gitu ya. Jadi minus. Jadi maksudnya tools ini tuh semakin ke bawah kan semakin minus gitu ya. Semakin ke bawah tuh semakin minus. Z, kalau Z plus kan ke atas gitu ya. Nah, oleh karena itu pastikan ya yang berwarna kuning itu berada di Z-aksis yang minus 105. Terus kita masukkan gitu ya, nilai minus. Nah, di sini nanti di input ini akan muncul ya, input ini. Lihat kursor saya ini, nah input ini minus, kita klik 100. Oh iya, ingat ya, untuk setiap kali input angka huruf itu harus manual menggunakan tombol konsol yang ada di sini. Jadi kita harus ngeklik menggunakan mouse ya. Tidak bisa menggunakan keyboard di laptop kita gitu ya. Nah, jadi keyboard kita tuh belum terintegrasi dengan tombol-tombol yang ada di sini. Misalkan, Pak, saya ngetik huruf A di keyboard kok nggak muncul A ya di tampilan khas ini mesinnya, enggak. Kamu harus ngeklik A di sini gitu ya.
Nah, tadi minus 100.0 gitu ya. Habis itu di enter. Nah, minus 205 jadinya. Betul kan? Selisihnya tadi dengan cara yang pertama tadi, yang mata pahatnya atau mata end-mill-nya tadi itu adalah 0,007. Wah, keren kan ya? Selisihnya 0,007. Tiga angka di belakang koma, sangat presisi sekali gitu ya. Jadi tergantung kalian juga sih, lebih mudah menggunakan yang Gauss ini atau menggunakan yang cara pertama tadi ya. Jadi mata pahatnya itu diletakkan sampai ke bawah material terus sampai dia ini apa namanya menyentuh atau memakan sedikit gitu ya dari permukaan materialnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang di atas gimana Pak gitu ya? Kan di atas ini kan minus 42 ya. Nah, sama kita misalkan spindle-nya ini ditaruh yang di bawah ini ya biar tahu. Kita tool offset measure. Nah, kan 57 gitu ya. Nah, 57 ini kan kondisi di sini belum di bawah minus 100 lagi sama titik 0 gitu ya. Enter. Nah, jadinya minus 42,897. Oh, kan sama kan minus 0,007 sama ya. Nah, untuk selisihnya keren ya. Jadi cara pertama dengan cara kedua hampir sama, pokoknya intinya harus penuh dengan perasaan kalau anak perempuan gitu ya untuk menentukan titik Z ini. Tapi ya tadi sih pokoknya intinya untuk menggunakan ininya ya apa namanya ini handle joke-nya ini pelan-pelan gitu ya. Dan gunakan skala yang paling kecil ketika sudah mendekati dengan material ataupun dengan alat gauge-nya ini. Oke, seperti itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dari kalian? Masih belum, Pak. Oke, masih belum Saya ya. cukup, Pak. Oke, semua bisa dipahami ya cara ini tadi ya penjelasannya ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Pakai Sip. kertas, Pak. Pakai kertas. Ya itu kalau ini ya, kalau apa namanya di mesin CNC yang sesungguhnya ya. Jadi di atas material itu, di atas material dikasih kertas, terus nanti alat end mill-nya atau tool-nya tuh sampai mengenai kertasnya gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Kertas itu kan 0, berapa? 0,1 atau 0,2 ya ketebalan kertas itu. Atau 1 mili ya. Ada tergantung kertasnya juga ya. Tergantung kertasnya, tapi bisa di ini ya, bisa di apa namanya di generalkan ya karena kertas juga emang sangat tipis gitu ya. Nah, jadi bisa dikurangi minus 0,5 mili atau 1 mili. Biasanya kertas tuh 0,5 enggak 1 mili ketebalan kertas itu ya. Oke. Seperti itu caranya. Ada ketiga tadi pakai kertas ya, cara ketiga. Oke, sekarang ini kita untuk yang setting yang balok. Ini udah selesai ya ini ya. Ini sudah selesai, saya hilangkan dulu gauge-nya. Unload ya, unload Z axis gauge hilang. Nah, oke. Nah, di sini akan kita gunakan stoknya, tapi pakai yang stok yang, Pak, kalau yang balok gimana, Pak? Nah, gitu ya. Pokoknya gini, kalau untuk yang plat seperti ini kan bebas ya, maksudnya untuk XYZ-nya kan tinggal kita meletakkan apakah di pojok sini atau di tengah gitu ya. Nah, itu bebas sih, maksudnya juga kita bisa menggerakkannya dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan mudah gitu ya, posisi exit-nya. Tapi beda dengan yang balok, karena balok kan harus dibagi dua. Oke, kita ganti dulu dengan balok stoknya. Nah, ini kalau balok ini biasanya ada ketinggiannya nih. Ketinggiannya 50, ininya 100 saja. Nah, kalau ini pakai keyboard kita bisa ini kalau ini ya. Khusus untuk yang menginputkan atau mengetik yang di sebelah kanan ini tampilan mesin konsolnya Hasni harus menggunakan ini kursor. Nah, kayak gini ya. Terus kita pakai gunakan ragum ya. Oke, ragumnya ini agak ke atasin aja. Nah, seperti ini ya. Oke, kelihatan kan ya? Nah, seperti ini ya. Pak, gimana Pak kalau misalkan kalau balok kan biasanya jarang ya kalau kita X di G5-nya di sini tuh jarang gitu ya. Biasanya di tengah. Nah, Pak, gimana Pak cara menemukan titik tengah? Ya sebenarnya bisa juga sih dengan cara yang tadi ya. X atau Y-nya kita atur dengan cara manual, seakan-akan di tengah juga bisa gitu ya. Tapi lebih presisi lagi dengan cara nanti kita menggunakan namanya centrofit gitu ya. Di mana ya centrofit itu?
Oh, bentar, di unload dulu ini. Oke. Nah, sudah nggak ada ya. Oh, pakai prop. Nah, ini ya. Kita pakai yang ini. Nah, ini nih. Muncul kan ya? Nah, ini nanti speednya nggak boleh kenceng-kenceng ya. Speednya itu 100 gitu ya. Karena di dalam sini tuh ada pair. Jadi ada pair yang dia tuh nanti kalau digerakkan itu, oke saya gerakkan dulu ya. Saya gerakkan. Saya putar dulu. Ini 100 saja. Alter. Nah, habis itu saya cycle start. Nah, kayak gini ya. Jadi ini tuh ada pair. Sehingga membuat pairnya ini tuh pergerakannya tuh memang nggak lurus. Udah tahu kan ya dulu, udah pernah belum? Secara offline sama Pak Nasir menggunakan instrumen kan? Dulu praktek di CNC satu pakai instrumen pernah? Halo? Tes, tes. Suara saya bisa didengar. Dengar, Pak. Kalian dulu pernah menggunakan Centrofit ini belum waktu offline sama Pak Nasir? Pernah? Pernah. Oh, oke, pernah ya. Nah, jadi tadi ya dengan caranya tadi biar saya matiin. Kalian kalau mau memasukkan Centrofit ke dalam spindle-nya itu ini ya, select apa tadi? Edge Finder. Nah, ini ya di select Edge Finder. Nah, nanti pilih yang ME42. Bukan ini ada beberapa jenis Centrofit-nya. Nah, karena kita mau menggunakan yang apa namanya tepinya gitu ya. Nah, saya menggunakan yang ini ME420. Terus nanti dia muncul di sini. Dan ini harus di kecepatannya tidak boleh cepat-cepat ya. Nah, ini coba saya ganti S2000 gitu ya. Nah, coba ya. Oh, dia tetap aja. Jadi di sini di dalam sistemnya sudah diprogram ya. Sudah diprogram untuk kecepatannya itu tidak bisa kenceng-kenceng ya Centrofit-nya. Tapi kalau di mesin CNC yang sesungguhnya speed 2000 itu dia tuh kayak yoyo. Tahu yoyo nggak, main yoyo? Wing wing gitu. Jadi dulu saya pernah gitu ya, karena saya tuh waktu itu nggak tahu gitu ya, nggak sengaja. Ternyata Centrofit itu masih ada di dalam pocket gitu ya, yang terpasang di apa namanya, yang terpasang di toolsnya gitu ya, di apa BT40-nya saya nggak tahu. Saya pemanasan mesin CNC itu kan ada yang 500, 1000, 1500, 2000 gitu ya kecepatannya, step by step. Nah, keambil kebetulan tools yang ada Centrofit-nya, dan waktu itu kaget gitu, tiba-tiba suara tadak gitu ya. Apa ini? Ternyata ini sudah jadi yoyo gitu ya. Apa Centrofit-nya. Jadi bahaya sekali gitu ya. Hati-hati itu. Oke, saya speed 100 ya. Alter. Oke, saya nyalakan lagi. Oke, sekarang kita proses untuk ini ya, mencari titik tengahnya. Nah, ini untuk
ion ini tuh didekatkan ke material sehingga nanti dia arahnya itu jadinya lurus gitu ya. Oke, tabrakan dengan suara mesin. Saya matikan dulu suara mesinnya. Oke, mohon maaf ya, saya lupa. Oke, nah jadi kita harus membuat supaya sentrofit yang berwarna putih ini itu nanti pergerakannya itu lurus ya. Dengan cara ini ditempelkan ke ini, ditempelkan ke materialnya. Caranya handle choke sama ya, handle choke yang X-nya. Nah, pelan-pelan gitu ya. Nah, ini diputer-puter gitu ya. Sampai menyentuh ya, sampai menyentuh sentrofitnya. Sampai please replace the fender with a smaller motor or raise the main spindle. Oke. Ini saya reset dulu. Spindle-nya kurang kenceng katanya. S 500. Handle job. Hah? Nah ini ya, sudah terlihat kan ya? Dia ini sudah lurus ya. Oke, sebentar ada telepon lagi, mohon maaf.
Oke, tes. Lanjut lagi ya, mohon maaf tadi ada interrupt. Nah ini ya, jadi kita lihat kondisi dari sentrofitnya sudah berputar lurus gini ya. Nah kita ke sekarang ke ini offset. Klik loh kan, ngelemot lagi. Nah kita buat di sini ya, di yang G55 ini ya. G55 untuk menentukan, nggak usah sih. Kan tadi beda ya, materialnya beda ukuran, jadi kita kosongkan aja ini. F1 dulu, dihilangkan semuanya. Nah, setelah seperti ini ya, mana ya? X operator, G54 mesin. Loh, nge-close rek. Oke, mohon maaf ya. Nge-close, kenapa nge-close? Ini saya hilangkan aja coolant-nya. Mana coolant-nya ini? Nah, ini saya hilangkan dulu. Oke. Kita pakai G54 ya.
Ini di mana ini? Tes. Bentar. Sebentar. Ini kenapa laptop saya jadi lemot gini? Ya Allah. Handle job diatasin. Kok tidak 0 ya? Tadi nilainya berapa ya di sana tadi ya? 47 ya? Empat puluh 118. Mestinya bisa dinolkan. Sebentar. Ada yang masih ingat untuk menolkan nilainya ini gimana ya? Terus nanti dibagi 2. Jadi kita bisa menghitung panjangnya. 40 set ya? Oh, nggak bisa ini. 454 903. Terus X-nya dikesanain. Oh gini. 454 903. Kemudian kita turunin. Terus kita geser X-nya. Nah ini ketemunya 149. Berarti dikurang 454 kalkulator. 454 903 dikurangi 345 415. Nah, kita kok 109 ya? Dibagi
54,74. Hah? Mas saya pakai buat ngajar, Nak. Pakai HP-nya Ibu ya. Internetnya habis. Punya ya juga sama habis internetnya. Pakai baku. Kita mau tentang 54,744. Ini tadi workpiece-nya berapa ya? 100 kan ya lo? 54. Sebentar, saya kok lupa ya. Agak beda dengan yang di CNC. Bentar. Internet saya juga lemot, kenapa ini? Laptopnya kenapa kok jadi lemot? Tuh. Diameter dari sentronya. Sebentar. Tapi kan tadi saya memulai kan dari yang tepi sentronya. Dari sini kan. Sini mestinya nggak ada efek dari diameter sih. Saya tuh lupa. Bentar. Mana ya? Mestinya tuh ininya tuh bisa dinolkan gitu di mesinnya ini. Jadi mesinnya ini nilainya tuh 0 sehingga kita bisa mengetahui jaraknya berapa gitu ya. Pastinya kan 100 tadi, 100 karena kan ini ukuran stoknya kan 100 ya. Nah, ini kan 100. Pastinya tuh 100 tadi tapi kok 105. Nah, berapa tadi? 100 berapa tadi ya? Nah, saya tak nyari buku panduan saya ini mana ya? Aduh, kok belum ada ini. Bentar ya, saya masih mencari-cari. Oh, nggak ada ini. Oh, ganjil ya. Oh, sorry. Nah,
Hmm. Ada juga. Di mana ya? Kok jadi nggak ada filenya? Jadi nanti tuh kita tuh bisa mengetahui panjangnya terus dibagi dua gitu ya. Kemudian apa namanya dibagi dua terus dimasukkan ke x-aksisnya ini gitu. Tapi kok nggak bisa saya nolkan ini tadi. Ini minus 345. Nolnya tuh gimana ini? Kok nggak ada? Loh, yang saya buat sendiri dulu itu mana ya? Mestinya di sini. Nggak ada ya. Saya meletakkannya di mana ini? Oh, ini. Yes, tuh nge-lag lagi.
Oke. Nah, position terus di part 0 setup loh, kok nggak bisa. Nah, mestinya nih, ini saya klik ini tuh jadi 0 gitu ya. Terus habis itu saya ke atasin, saya gerakkan ke sana. Ya, sudah ya, bener ya. Jadi 100 tadi ya, G54-nya ya. Loh enggak, 109 ini ya. Oh iya betul, 109 ini ya. Tadi awalnya berapa G54-nya? Terus saya ke atasin, G54-nya jadinya, oh ya bener ini ya. 1,264. Oke, bentar ya. Nah, ini 0 nih ya. Nah, ini ya. Kok tadi bisa 0 ya? Tadi saya apain tadi? Wakil 54-nya tuh. Nah, ini yang bener ya. Nah, jadi wakil 54-nya 0 gitu ya. Saya part 0 setup ya, nggak salah ya. Yang bener ini ya, jadi 0. Wakil 54-nya jadi 0 ya. Terus saya ke atasin. Kemudian saya geser ke sana. Nah, nanti di sini kita kan tadi kan 100 kan ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita buat di sini 50 nilainya. Kan tadi kan 100 lebarnya. Tuh, nge-lag lagi deh. Nah, ketika sudah seperti ini dia pasti pas di tengah-tengah X-nya. Nah, ini pasti X-nya pas di tengah-tengah gitu ya. Itu baru kita arahkan ke offset yang di sini kita 40 set X-nya ya. Nah, jadinya minus 404 ya. Untuk Y-nya sama. Jadi kita harus arahkan ke posisi pandangan Y. Aduh, kenapa lagi di laptop? Maaf ya, laptop saya nggak tahu kenapa ini agak lemot sekali. Dari ini aja, paling enak dari belakang. Nah, ini dulu ya. Terus kita ke bawahin. Nah, kayak gini ya. Habis itu kita deketin. Nah, ini kita mulai dari Y-nya ya. Menolkannya tadi saya lupa tadi.
Oke, kalau sudah, misalkan ini sudah ya, kita part zero setup. WG54-nya ini. Oh, nggak bisa nol ya? Tadi nolnya gimana ya supaya bisa nol ya? Yang supaya kayak ini tadi biar nol. Position sudah kan ya? Part zero setup. Nah. Hmm. Nggak mau lagi nolnya ya. Duh, kenapa lagi ngelek? Nah, saya tuh agak lupa ini untuk menolkan ini tadi gimana caranya. Saya masih lupa. Ada yang ingat nggak nih cara menolkannya gimana tadi? Yang X tadi bisa ya, ini kok nggak bisa ya yang Y? Oke, untuk yang bagian ini nanti akan ini ya, akan coba saya cari tahu lagi dulu. Saya lupa ya. Kalau yang di mesin CNC itu tinggal kita memposisikan ini ya. Memposisikan terus ini diklik bagian mana terus di part zero set itu nanti dia nol kayak yang tadi di X ya, yang bagian Z ini. Cuman kok ini tadi saya part zero set nggak nol ya. Yang walk 54 yang di sini. Makanya agak aneh juga ini kenapa kok nggak nol.
Kenapa kok tidak 0? Oke. Sepertinya saya masih stuck ini di sini. Mestinya bisa dinolkan ini. Tapi nggak tahu. Kok nggak bisa? Apa yang salah? No. Nggak mau. Nggak mau 0. Saya juga nyari file saya yang untuk ini. Belum ketemu juga file untuk CNCH ini. Oke, sepertinya sampai sini dulu perkuliahan kita. Saya masih stuck untuk yang bagian ini. Mestinya bisa di 0. Tadi yang X-nya ini berhasil kok. Tapi saya juga lupa tadi caranya gimana yang X supaya 0 ini. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Saya juga bingung ini gimana. Kok nggak sama dengan yang di mesin CNC ya. Yang sesungguhnya maksudnya. Nanti coba akan saya utak-utik lagi ya. Dari kalian sejauh ini apakah ada pertanyaan? Untuk tadi cara yang pertama dan yang kedua sudah bisa dipahami dengan baik ya. Yang penentuan G5-nya kalau dari